Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala nabiyya wala rasula ba'dah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idha syi'ta sahla. فاجعلنا يا ربنا كل شيء سهلا ميسرا. كيف حالكم يا إخوان؟ Alhamdulillah bi khair Ustaz. طيب الحمد لله. Taib, Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Sallallahu Alaihi alaihi wasallam. Wasallam, serta kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa berpegang teguh di atas sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat. Sudah dihafalkan, Ikhwan? Sudah Ustaz, cuman insyaallah udah Ustaz. Tayyib. Ana buka dulu sebentar. Ya, Tayyib, coba dari A. Siapa dulu? Silakan. Eh, tapi eh, nggak Urutannya Ustaz. Nggak apa-apa, nggak urutan. Tayyib lah, baksa nggak urutan, insyaAllah. eh, Ayo, silakan. baik. Eh, dibaca yang kemarin atau gimana Ustaz? Sudah dihafal belum? Ana bahasa Indonesianya ya. Ya, Tayyib, barakallahu fiik. Rumah, baitun, masjid, masjid, Gantian Ustaz. eh, Atau satu-satu gimana? aja dulu. Ustaz. Satu aja dulu. Ya, Abu Yazid dulu semuanya. Yuk, Bentar. Abu Yazid, lanjutkan. Masjid, suaranya hilang ya? Halo? Halo, izin Ustaz. Nah, suaranya Ya, nggak ada. putus. Internet kurang stabil, apaan? Oh, pantesan qadarullah. Nah, Iya, kita lanjutkan. Coba tadi mana ya? Oh, ini. Masjid, Masjidun, pintu, babun, buku, kitabun, pulpen, qalamun, kunci, miftahun, meja, maktubun, maktubun apa maktabun? maktabun, 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 Nah, pendek, maktabun. Ranjang, maktabun, sarirun, kursi, kursiyun, kemeja, qamisun, bintang, najmun, dokter,
Tabibun. Pedagang. Tajirun. Anak. Rajulun. Nah, Waladun. waladun. Lelaki. Waladun. Rajulun. Naam. Guru. Mudarisun. Naam. Siapa? Man. Apakah? A. Ini. Hadza. Apa? A. Apa? Apa? Man hadza. Oh. Ma. Naam. Ma. Terus tisu. Mindilun. Naam. Unta. Jamalun. Ayam jago. Dikun. Kuda. Hisanun. Keledai. Himarun. Anjing. Qalbun. Kucing. Kittun. Naam. Barakallahu fiik. Bimo, silakan. Ya, Ustaz. Rumah. Baitun. Masjid. Masjidun. Pintu. Babun. Buku. Kitabun. Pulpen. Qalam. Kunci. Miftahun. Meja. Maktabun. Ranjang. Sarirun. Kursi. Kursiyun. Kemeja. Kemeja. Qamisun. Bintang. Najmun. Dokter. Tabibun. Pedagang. Tajirun. Anak. Waladun. Pelajar. Pelajar. Tolibun. Naam. Tolibun. Tolibun. Lelaki dewasa. Rajulun. Guru. Mudarrisun. Siapa? Man. Apakah? A. Ini. Ini. Hadza. Naam. Apa? Ma. Tisu. Konsep. Tisu apa? Bergema Ustaz suaranya. Gimana sekarang? Terdengar Ustaz. Jelas. Tisu. Mindilun. Naam. Unta. Jamalun. Ayam jago. Dikun. Naam. Kuda. Kuda. Hisonun. Naam. Keledai. Himarun. Naam. Anjing. Kalbun. Naam. Kucing. Kittun. Mumtaz. Barakallahu fiik. Nah, mudah-mudahan nanti materinya juga bisa dimurojaah. Nggak lupa. Baik, kita kembali lagi atau lanjutkan di pelajaran yang ke-6. Nah, kita coba bukakan materinya.
Ya, Ustaz. Tes. Taib, lagi buka laptop dulu ya, bentar. Ada di laptop. Oh ya, kirain putus. Sudah kelihatan nih, Ikhwan? Sudah, Ustaz. Taib, kita buka. Nah, kelihatan? Kelihatan, Ustaz. Nah, kita di pelajaran yang ke-6 itu nanti ada belajar beberapa hal. Yang pertama terkait dengan hadhihi, kemudian yang kedua terkait dengan al-jumlatul ismiyatu atau jumlah ismiyah. Yang ketiga adalah ketentuan yang berhubungan dengan anggota tubuh yang berpasangan. Kita satu-satu. Yang pertama adalah tentang hadhihi. Hadhihi dan hada itu artinya sama, yaitu ini. Nah, pengertiannya apa? Nah, pengertian dari hadhihi itu apa? Dia itu ismu isyaratin lil mufradil muannasil qaribil aqili wa ghairil aqili. Nah, ini hampir sama pengertiannya dengan hada, cuma di sini ada bedanya sedikit. Artinya bagaimana? Kata hadhihi adalah isim isyarah ataupun kata tunjuk yang digunakan untuk menunjuk sesuatu yang mufrad muannas. Nah, bedanya di sini. Ini untuk menunjuk yang mufrad muannas yang dekat, baik yang berakal ataupun yang tidak berakal. Nah, contohnya hadhihi ditambah khadijatu menjadi hadhihi khadijatu. Ini Khadijah. Nah, kenapa menggunakan hadhihi di sini? Karena Khadijah itu muannas, jadi menggunakan hadhihi. Kalau misalkan Muhammad berarti hadza Muhammadun. Nah, kemudian yang kedua, hadhihi bintun. Nah, bintun artinya apa sih? Bintun adalah artinya anak perempuan. Nah, jelas dia perempuan, maka kata tunjuk yang dekat adalah hadhihi. Nah, itu untuk yang berakal. Nah, yang tidak berakal bagaimana? Hadhihi sayyaratun. Kata sayyarah itu muannas karena ada tamar butohnya di situ. Maka kata tunjuk yang digunakan adalah hadhihi. Kemudian hadhihi mikwatun. Nah, mikwatun juga muannas karena berakhiran tamar butoh. Nah, berarti kata tunjuk yang digunakan adalah hadhihi. Nah, kalau untuk pelajaran hadhihi nggak susah karena memang sama dengan hadza. Bedanya hanya pada mudzakkar dan muannasnya. Nah, ini yang memang pelajaran yang baru kita di sini masukkan tentang al-jumlatul ismiyatu atau kalimat ismiyah. Nah,
Apa sih yang dimaksud dengan kalimat ismiyah atau jumlah ismiyah? Nah, dijelaskan di sini. Jumlah ismiyah adalah kalimat sempurna yang diawali dengan isim. Jadi, dalam bahasa Arab, kalimat sempurna itu ada dua. Yang pertama adalah jumlah ismiyah atau diawali dengan isim. Dan yang kedua adalah jumlah fi'liyah yang diawali dengan fi'il. Nah, untuk jumlah ismiyah tersebut itu terdiri dari dua hal. Yang pertama adalah mubtada ataupun awalan. Kemudian yang berikutnya adalah khobar atau pelengkap untuk awalannya. Maksudnya pelengkap di sini bagaimana? Misalkan, kalau kita tiba-tiba mengatakan Muhammadun, kira-kira sebagai pendengar, paham tidak apa yang dimaksud oleh pembicara? Belum, baru nama Belum. aja. Nah, masih samar kan? Belum jelas perintahnya. Nah, itu namanya tidak sempurna. Maka butuh pelengkap atau yang disebut dengan khobar agar menjadikannya itu kalimat sempurna. Maka didatangkanlah kata tolibun. Menjadi Muhammadun tolibun. Muhammad seorang pelajar. Nah, kalau kita mengatakan demikian, pendengar sudah bisa paham atau belum? Sudah, Ustaz. Sudah, na'am barakallah. Nah, kata Muhammadun talibun, yang menjadi mubtada itu yang mana? Yang depan, yaitu Muhammad. Nah, Muhammad menjadi mubtadaun marfu'un. Kemudian talibun jadi apa? Khabarul mubtada'i marfu'un. Nah, jadi untuk mubtada dan khabar nanti dua-duanya itu marfu'. Kemudian contoh yang berikutnya, al-babu muglaqun. Nah, al-babu artinya pintu, muglaqun artinya Terbuka. terbuka atau Tertutup. tertutup? Tertutup. Nah, tertutup. Nah, al-babu menjadi mubtada marfu' dan muglaq menjadi khobar mubtada marfu'. Nah, kemudian nanti dalam kalimat atau jumlah ismiyah itu terdapat kaidah. Kaidah yang pertama ada di bawah, bisa untuk perhatikan. Kaidah yang pertama adalah mubtada harus ma'rifah dan marfu'. Maksudnya ma'rifah, kalau dia isim, nanti harus ada alif lamnya. Sedangkan nama, dia itu sudah menjadi ma'rifah, tanpa harus ditambah dengan alif lam. Itu yang pertama kaidahnya. Mubtada harus ma'rifah dan marfu'. Yang kedua, khobar atau pelengkap tadi harus marfu dan mengikuti mubtada dalam yang pertama adat atau bilangannya. Kemudian yang kedua, tadzkir wa ta'nis, laki-laki atau perempuan. Yang ketiga, ketika khobarnya mufrad atau satu kata, maka harus nakiroh. Nah, bagaimana penerapannya? Nah, satu-satu. Tadi kan kaidahnya mubtada itu harus ma'rifah dan marfu. Marfu itu artinya domah. Nah, coba untuk perhatikan. Al-babu muglakun. Mana mubtadanya, ikhwan? Mubtada itu al-babu. Naam, al-babu. Kita lihat. Dia ma'rifah tidak, al-babu? Iya, ada alif lam. Naam, dia marfu tidak atau domah? Iya. Iya, berarti sesuai dengan kaidah. Iya. Naam, berarti sudah benar. Terus, Muhammadun talibun. Kata Muhammad, dia marfu tidak? Iya, Ustaz. Ya, marfu atau domah. Walaupun di sini domah tanwin. Terus kata Muhammad, ma'rifah tidak?
Jelas tidak? Eh, Karena Muhammadun kayaknya karena nama sih enggak ya Ustaz ya. Ah, dia itu ma'rifah karena nama. Kalau kita ngomong Muhammad, pasti ada Muhammad yang dimaksud. Nggak mungkin Hmm. enggak. Gitu. Jadi, isim yang ma'rifah itu nanti yang pertama itu ada nama, yang kedua ada isim yang ketambahan alif, lam. Nah, di sini sesuai dengan kaidah na'am. Kemudian kaidah yang kedua, khobar harus marfu'. Nah, khobar juga harus marfu'. Marfu' itu artinya dhammah ya. Kita lihat. Al-babu muglakun. Yang menjadi khobar mana ikhwan? Mukhlakun. Nah, muglakun. Nah, tadi khobarnya harus marfu' atau dhammah. Muglakun dhammah tidak di situ. Dua Ustaz. Dhammah berarti sesuai dengan kaidah. Tapi belum selesai sampai situ. Khobar juga harus mengikuti mubtada dalam adat atau bilangan. Sekarang, kata al-babu, dia mufrad, musanna atau jamak? Mufrad. Mufrad. Maka eh, khobarnya juga harus mufrad. Kalau misalkan saya mengatakan al-babani muglakun, betul apa salah? Salah karena udah jamak itu Ustaz. Ah, bukan jamak tapi musanna. Musannas. Nah, salah. Kenapa? Karena khobarnya di situ belum mengikuti mubtada. Yang benar bagaimana? Al-babani muglaqani. Seperti itu. Itu yang pertama, terkait dengan adatnya atau bilangan. Yang kedua, mengikuti pada tadzkir wa ta'nis, laki-laki atau perempuannya. Contoh, al-babu, laki-laki atau perempuan, ikhwan? Al-babu laki-laki Ustaz. Laki-laki. Maka khobarnya muglakun. Kenapa muglakun? Karena itunya laki-laki. Kalau misalkan kita katakan al-babu muglaqatun, betul apa salah? Salah Ustaz. Salah karena tidak sesuai. Bisa dipahami sampai sini? Bisa Ustaz insyaallah. Kemudian yang ketiga, khobar mufrad atau ketika khobarnya satu kata itu harus nakir. Perhatikan antum. Muhammadun talibun. Khobarnya mana? Khobar Talibun. Talibun. Nah tadi, khobar kalau dia satu kata harus nakiroh. Di situ nakiroh tidak atau tanwin tidak? Tanwin. Ah, tanwin. Talibun enggak? Al-babu mughlaqun. Khobarnya mana? Mukhlakun. Lakun. Mughlaqun di situ nakiroh. Nah ini kalau nakiroh itu ada alif lamnya bukan Ustaz? Ini pelajaran di pelajaran keberapa? Ini ada pelajaran Ma'rif- ini. Ma'rif. Ma'rifah itu ada alif lamnya. Kalau nakiroh itu tidak ada alif lamnya. Sebagai gantinya dia ditanwin. Seperti itu. Iya. Berarti mughlaqun ma'rifah apa nakiroh? Nakiroh gitu Ustaz. Nakiroh. Kita lihat. Khobar itu harus apa? Nih. Khobar itu harus Khobar mufrad harus nakiroh. Kapan khobar itu harus nakiroh? Ketika khobarnya mufrad atau satu kata. Nah, mufrad di sini bukan berarti tunggal ya, mengandung makna satu, bukan. Tapi maksudnya itu satu kata. Gitu. Ma'rifah. Nah, coba kita lihat. An-nafidhatu maftuhun. Di sini salahnya kenapa? Abu Yazid. Oh, itu karena dia ini muannas itu Ustaz. Betul. Karena An-nafidhatu mubtadanya mu'annas, maka khobarnya juga harus mu'annas. muannas. Terus bagaimana biar caranya menjadi benar? Biar kalimat tersebut menjadi benar? An-nafidhatu maftuhatun. Mumtaz. An-nafidhatu maftuhatun. Barakallahu fik. Kemudian yang berikutnya, Bimo, al-qahwatu ladhidun. Di sini salah
Salahnya di mana? Salahnya di mana, Akh Bimo? Mana Ustaz kan? Al-Fawwatu. Hah? Oh, yang kirinya ya. Al-Fawwatu. Al-qahwatu ladzidun. Di sini salah. Kenapa dia salah? Tadi kaidah mubtada dia harus ma'rifah, marfu. Kaidah khobar dia harus mengikuti mubtada. Nah, dan dia juga marfu. Dilihat. Di situ mubtadanya mana, Akh Bimo? Fawwatu. Nah, mubtadanya al-qahwatu. Nah, mubtada itu marfu dan ma'rifah. Di situ ma'rifah dan marfu tidak mubtadanya. Makrifah ada alif lamnya. Ya, berarti benar. Berarti sekarang kita tinggal lihat khobarnya. Khobar itu harus mengikuti mubtada dan dia juga marfu. Kata ladzidun dia marfu tidak. Marfu itu artinya domah. Marfu tidak. Ah, Bimo? Kata ladzidun. Tidak Ustaz. Domah itu domah tanwin juga disebut dengan domah. Oh, Sama. sama. Nah, berarti ladzidun di sini marfu tidak? Marfu. Ya, di sini Berarti dia marfu. tempatnya. Tapi kata ladzid itu mengikuti mubtada tidak? Mubtadanya kan al-qahwah. Muzakkar atau muannas? Laki-laki atau perempuan? Al-qahwah? Laki-laki Ustaz. Laki-laki. Al-qahwah. Perempuan Ustaz ya. Nah, perempuan. Terus Ah, khobarnya itu ladzidun. Laki-laki atau perempuan? Ladzidun laki-laki atau laki-laki. perempuan? Laki-laki. Kan Ya, kaidahnya tadi, sama. khobar harus mengikuti Mengikuti mubtada. Berarti salahnya di mana di sini? ladzizun. Nah, kenapa salah? Karena ladzidun itu laki-laki. Harusnya dia jadi perempuan. Wah, Berarti yang benar bagaimana, Akh Bimo? ladzizatun. Mumtaz al-qahwatu ladzidatun. Sampai sini bisa dipahami? Nah, Baik, insya Allah Ustaz. Sama Ustaz. Naam. Coba dibaca dulu yuk. Dari pengertian Akh Bimo dari atas. Al-jumlatul ismiyatu. Tafadhal. Kalimat ismiyah. Jumalah ismiyah adalah kalimat sempurna yang diawali dengan isim. Terdiri dari mubtada atau awalan dan khobar, pelengkap. Naam, ke contohnya. Contoh, Muhammadun Tolibun. Naam, Muhammadun talibun. Muhammadun jadi mubtada marfu'un. Talibun jadi khobarul Khobar. mubtada'i marfu'un. Seperti itu. Coba diulangi. Bimo, silakan. Muhammadun Tolibun. Muhammadun jadi mubtada. Tolibun jadi khobar. Naam, sahih. Terus sampingnya. Galika
Qamarun. Naam, dzalika qamarun. Itu menjadi mubtada, qamarun khobar. Naam, terus kolom bawahnya. Al-babu mukhlaqun. Al-babu itu adalah mubtada, mukhlaqun jadi khobar. Lalu Fatimatu Tholibatun. Fatimatu menjadi mubtada, Tholibatun menjadi khobar. Naam, terus bawahnya. Kemudian dijelaskan salahnya di mana. Al-nafisatu Al-nafidhatu apa nafi? An-nafidhatu. an Naam. an-nafisatu muftahun. Bukan miftahun, itu maftuhun, terbuka. Maftuhun dipakai. Ini Salahnya di mana dan kalimatnya yang benar salah. bagaimana? Yang benar itu an-nafisatu bersama dengan depan ya. Yang salah yang mana? Ayo. An-nafisatu An-nafidhatu maftuhun. An-nafidhatu mubtadanya kan mu'annas. Di an-nafisatu sini khobarnya maftuhun, laki-laki. Berarti tidak sesuai karena khobar itu harus mengikuti mubtada. ada yang depannya. Berarti salahnya di kata maftuh. Yang benar dia itu harus menjadi mu'annas atau perempuan. Bagaimana? An-nafidhatu maftuhatun. Oh. Nafisatu maftuhatun. Nah, Saya coba sapinya. Al-Qahwatul ladidun. Yang salah di mana? Terus yang betul bagaimana? al-qawatu ridun. Itu salah karena al-qawatu itu zakar. Kohwah mudzakkar apa mu'annas? Manas. Mu'annas. Terus? Khobarnya harusnya Naam. Nah, di situ kan al-qahwatu tadi mu'annas. Sedangkan ladidun itu mudzakkar harusnya. Bukan Ridatun. mudzakkar, tapi mu'annas. Yang benar bagaimana? Al-qawatu riddatun. Mumtaz. Al-qahwatu ladzidzatun. Barakallahu fiik. Coba sekarang kaidahnya dibaca dulu. Bimo silahkan. Kaidah pertama, mubtada harus makrifah dan marfu. Ya, maksud dari ma'rifah itu apa? Makrifah itu memiliki ada alif lamnya. Ya, atau Dan sudah jelas dengan adanya alif lam atau nama atau isim isyarah. Marfu artinya apa? Bimo? marfu itu domah. Naam. Marfu itu artinya domah, baik domah tanwin maupun domah biasa. Itu dikatakan marfu. Kemudian yang nomor dua, Khobar harus marfu dan mengikuti mubtada dalam
adat, bilangan, tazkir, wa ta'nis, laki-laki atau perempuan. Nah, yang kedua, khobar harus marfu. Marfu tadi dhammah dan mengikuti mubtada. Nah, jadi kalau mubtadanya mu'annas, khobar harus mu'annas. Mubtadanya mufrad, khobar harus mufrad. Nomor 3, Ketiga, khobar mufrad satu kata harus nakirah. nah, ketika khobarnya satu kata, contohnya al-babu muglakun, kata muglakun kan satu kata. Berarti dia masuk ke kategori khobar mufrad, maka dia harus nakiroh atau tanwin. Bisa dipahami, Bimo? Insya Allah Ustaz. Alhamdulillah. Kalau belum paham, jangan sungkan untuk bertanya. Ya, Ustaz. Barakallahu fiikum. Apa Ustaz? Ini untuk yang modul ini belum di-share kemarin, Ustaz. Baru aja Ana share di grup, karena memang Oh. baru Ana tulis pagi ini. Yang soalnya kalau melihat di handphone kecil, Ustaz. Oh. Ya, mudah-mudahan sebelumnya bisa dikirim. Soalnya apa namanya? Karena ini juga buatnya kan Iya, paginya, betul, Ustaz. nyempetin waktu di sekolah. Baik, Abu Yazid silahkan dibaca dari awal sampai akhir. Kalimat ismiyah al-jumlatu al-ismiyah. Jumlah ismiyah adalah kalimat sempurna yang diawali dengan isim. Terdiri dari mubtada, awalan, dan khobar lengkap. Muhammadun tholibatun. Muhammad Masa Muhammad Tholibatun? Muhammadun thalibun. Mumtaz. Muhammad sebagai mubtada, thalibun sebagai khobar. Kemudian al-babu mughlaqun. Pintu tertutup. Kemudian di bawahnya an-nafidhatu maftuhun. Salah, harusnya an-nafidhatu maftuhatun. Yang kedua, zalika qamarun. Zalika sebagai awalan, qamarun sebagai khobar lengkap. Fatimatu tholibatun. Fatimah seorang pelajar. Qahwatun ladzidun. Salah, seharusnya Al-Qahwatu apa Al-Qahwatun? al-qahwatu Nah, ladzidun. Salah, seharusnya al-qahwatu ladzidatun. Karena dia perempuan. Kaidah mubtada harus ma'rifah dan marfu. Artinya dia harus jelas dan tanwin atau dhammah. Tanwin harus dhammah, marfu itu dhammah. Yang kedua, khobar harus marfu dengan mengikuti mubtada. Adat, bilangan, tazkir, wa ta'nis, laki-laki atau perempuan. Khobar mufrad satu kata harus nakirah. Jadi dia harus tidak boleh ada alif lam. Mumtaz. Barakallahu fikum. Sampai sini bisa dipahami, ikhwan? Ada yang mau ditanya, Ustaz? Naam, silahkan. Untuk yang zalika qamarun. Nah, zalika ini kan awalan, Ustaz. Betul. Nah, dzalika itu dia menjadi mubtada atau isim isyarah. Ketika di awal nanti dia menjadi mubtada. Padahal dia padahal tidak, kalau ma'rifah oke, karena dia jelas kan, Ustaz kan. Zalika itu kan itu artinya sudah ada barang yang dituju, Ustaz kan. Mm-mm. Tapi kan dia tidak marfu nih, Ustaz, karena nggak ada
Nggak ada apanya, nggak ada. Eh, sebenarnya kalau kita mengatakan marfu atau tidak marfu, di situ marfu yang benar itu artinya belum terkena sesuatu yang menjadikan harokatnya berubah dari harokat aslinya. Itu disebut dengan marfu. Cuma untuk pemula, kalau kita kasih penjelasan yang panjang lebar biasanya susah dipahami. Makanya kita sebutkan saja. Marfu itu dhammah seperti itu. Berarti karena dia nggak belum berubah itu Ustaz ya, jadi bawaan dari awal. Berarti kalau hadza kamarun itu bisa juga disebut dengan kalimat ismiyah juga Ustaz. Betul. Hadza qamarun juga kalimat ismiyah. Oh Nah, gitu. seperti itu. Intinya kalimat di awal yang belum kemasukan huruf jar dan lain sebagainya itu dia nanti menjadi mubtada gitu saja. Baik Ustaz. Nah, Nah, Tayyib barakallahu fikum. Bisa dipahami Abu Yazid? bisa insya Allah. Jadi kalau kita tarik kesimpulan sedikit di sini, yang bisa menjadi mubtada itu yang pertama nama orang, yaitu ma'rifah. Kemudian isim yang ada alif lamnya, jelas ini juga ma'rifah. Kemudian yang ketiga adalah isim isyarah. Nah, barakallahu fik. Kemudian kita lanjutkan ke materi berikutnya tentang anggota tubuh yang berpasangan. Nah, dalam bahasa Arab, anggota tubuh yang berpasangan itu dihukumi mu'annas. Maksudnya bagaimana? Misalkan yadun, itu artinya tangan. Nah, tangan ada satu atau ada dua? Dua Ustaz. Dua. Berarti tadi dihukumi mu'annas. Kata tunjuk yang digunakan untuk menunjuk mu'annas itu apa? Hadhihi. Nah, berarti yang benar hadhihi yadun atau hadza yadun. Hadhihi Ustaz. Nah, sahih. Hadhihi yadun. Kemudian contoh yang salah di sini. Hadza udhunun. Kok salah? Kenapa? Udhunun. Udhunun itu kan telinga Ustaz. Nah, terus kenapa salah? Karena Muannas. pasang. Pasang Ustaz. Betul. Karena udhunun itu mu'annas. Taunya mu'annas termasuk anggota tubuh yang berpasangan. Na'am barakallahu fikum. Sampai sini bisa dipahami, ikhwan? Bisa Ustaz. Cuman Bisa, Ustaz. yang yang khobar harus marfu dan mengikuti mubtada dalam bilangan itu contohnya seperti apa Ustaz? Contohnya nih, Muhammadun kan tolibun. Betul? Ya. Nah, bagaimana kalau Muhammadun wa Ibrahimu? Nanti di situ bukan tolibun, tapi tolibani. Itu. Oh gitu. Mengikuti bentuknya ya. Sesuaikan. Jangan Kalau mubtadanya musanna, maka khobarnya juga harus musanna. Contoh yang lain misalkan, eh, bulan itu indah. Al-Qamaru jamilun. Nah, kalau kita katakan dua bulan itu indah, Al-Qamarani jamilani. Nah, itu berpasangan. Karena memang Hmm. khobar harus mengikuti mubtada. Kalau mubtadanya musanna, maka khobarnya harus musanna. Nah, Hmm. bisa dipahami Abu Yazid? Bisa. Alhamdulillah, barakallah. Idan al-an nanti ila al-kalimatil jadidah, kosakata yang baru. Ibnun artinya apa? Ibnu anak laki-laki, Anak laki-laki. Muhandisatun, insinyur, insinyur, tapi insinyur perempuan. Baqaratun, tapi tapi ainun, mata, mata. Nafidatun, jendela, jendela. Bintun, pintu anak perempuan, anak perempuan. Jalisun, duduk, duduk. Waqifatun. berdiri. Nah, waqifatun kan perempuan. Kalau laki-laki tinggal dihilangkan tak marbutonya. Menjadi waqifun. Artinya sama-sama berdiri. Oh, Aidon itu artinya juga. Mikwatun artinya setrika. Sa'atun artinya jam.
mil'aqatun artinya sendok, kidrun artinya panci, fallahun artinya petani, anfun artinya hidung, famun artinya mulut, udunun artinya telinga, yadun artinya tangan, rijlun artinya kaki, lahmun artinya daging, salajatun artinya kulkas, syayun artinya teh, kohwatun artinya kopi, sari'un artinya cepat, jiddan artinya sekali. Maksudnya sekali itu banget. Misalkan, ba'idun jiddan, jauh sekali. Nah, sekali di sini bukan menunjuk ke kelipatan, bukan. Tapi Sangat jauh. menunjuk ke sangat gitu. Misalkan, jamilun jiddan. Nah, indah sekali, maksudnya indah banget kalau bahasa kitanya gitu. Nah, Naam, ikhwan bisa dipahami sampai sini? Bisa, Ustaz. Salah, Ustaz. Nah, alhamdulillah. Baik, kalau nggak ada yang tanyakan, nah, untuk al-kalimatul jadidah, hari Senin depan disetorkan, bisa? Bisa, Ustaz. Alhamdulillah, insya Allah nggak banyak dan itu akan bermanfaat. Tayyib, barakallahu fikum. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita semua diberikan kemudahan, bimbingan, dan istiqomah dalam bertalibul ilmi. Amin ya rabbal Amin. alamin. Kita tutup. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan, Ustaz. Barakallahu fikum. Wa iyyakum wa barakallahu fikum.